Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk merenungkan sedikit bacaan Injil pada tanggal 2 Februari 2024 tahun baru ini ya. Jadi penginjil yang didengarkan adalah penginjil Yohanes ya. Jadi di sana dibicarakan tentang atau penginjil Yohanes mengisahkan tentang eksistensi atau keberadaan Yohanes Pembaptis secara khusus teristimewa ketika berhadapan dengan sebuah pertanyaan, siapakah Yohanes itu? Tentu pertanyaan ini muncul dari beberapa orang atau orang yang diutus ya untuk bertanya, sebab mereka melihat atau menyaksikan bahwa Yohanes itu mempunyai suatu karisma besar ya, yang setidaknya itu tidak semua orang memiliki karisma seperti itu. Oleh karena itu mereka berusaha untuk mencari tahu siapa sebenarnya Yohanes itu. Mereka penasaran ya. Mereka menduga-duga apakah Yohanes itu seorang Mesias, seorang nabi besar, atau seorang Elia atau siapa. Sehingga orang itu pun bertanya kepada Yohanes ya, siapakah engkau? Apakah engkau Musa? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia atau nabi yang akan datang? Jadi itulah pertanyaan mereka. Tentu ada persoalan ya. Ada sebuah ide problematis ya di balik pertanyaan itu. Dan juga tentunya sifat pertanyaan itu adalah informatif. Yang menarik bahwa penginjil Yohanes menampilkan di sana bagaimana sosok Yohanes itu adalah sosok yang sangat rendah hati. Dari jawabannya dia mengatakan, aku bukan Mesias, aku juga bukan Elia, aku juga bukan nabi yang akan datang. Tetapi aku hanyalah seorang yang diutus untuk mewartakan pertobatan, atau aku hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun dengan suara pertobatan yang mempersiapkan umat Allah atau yang mempersiapkan jalan bagi umat Allah untuk Tuhan. Itu dengan demikian di situ tampak bahwa Yohanes mengungkapkan dirinya bukan seperti yang dipikirkan oleh banyak orang, tetapi dia hanyalah seorang nabi, seorang manusia, nabi yang mempunyai tugas untuk mewartakan pertobatan. Dan di balik pernyataan itu dia juga mengatakan bahwa ini suatu yang pernyataan yang sungguh-sungguh menampilkan kerendahan hati itu ya. Akan datang dia yang ada sebelum aku, melepas tali kasutnya aku tak layak ya. Di situ mau mengatakan bahwa dia hanya seorang nabi yang mendahului Tuhan, mempersiapkan umatnya agar pantas dan layak menyambut Tuhan itu. Sehingga di sini terjawab sudah pernyataan dari pertanyaan dari orang-orang tadi bahwa Yohanes Pembaptis itu bukan Mesias, bukan Elia, bukan juga seorang nabi yang akan datang. Tetapi dia itu hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Nah, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dalam kesempatan lain kalau kita mendengarkan bacaan Injil ya, Yesus yang memuji Yohanes Pembaptis. Berbahagialah, atau tidak ada seorang ibu yang berbahagia ya, selain daripada melihat anaknya, selain daripada Yohanes Pembaptis itu. Jadi Yohanes Pembaptis di mata Yesus ya memang itu tadi, sungguh-sungguh menunjukkan diri sebagai pribadi yang rendah hati, yang tidak tergiur dengan berbagai tawaran banyak orang,
yang tidak yang tidak menonjolkan dirinya ya sebagai seorang yang besar ya, atau menonjolkan diri sebagai pemimpin yang pantas untuk memimpin orang banyak pada waktu itu, kalayak umum. Tapi itu tadi, kerendahan hatinya sampai terkenang oleh Tuhan sendiri. Itu. Yes, Yohanes sungguh menunjukkan itu. Dan teman-teman, saudara-saudari, yang perlu kita ketahui Bapak, kalau seandainya Yohanes itu tidak rendah hati, kalau tidak dia menutup-nutupi keberadaannya dan memanipulasi keberadaannya sendiri, tentu dia akan mengatakan, benar apa yang kamu tanyakan, aku adalah Mesias, aku adalah Elia. Sebab khalayak banyak pada waktu itu sungguh menantikan, mengharapkan kedatangan Mesias itu, dan mereka menduga-duga Mesias itu adalah Yohanes itu, atau Elia itu adalah Yohanes. Kalau dia mengakui dirinya sebagai Mesias atau Yohanes, tentu dia akan disanjung-sanjung, tentu dia akan diterima oleh khalayak banyak, dan mereka bisa mencurahkan semua tenaga dan pikiran mereka hanya untuk Yohanes. Sebab dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu menjadi pemimpin mereka, yang membebaskan mereka dari penderitaan, membebaskan mereka dari kemiskinan dan sebagainya ya. Itu konsep mereka. Itu konsep Mesias untuk mereka itu adalah politis ya. Kalau dia Yohanes mengakui diri sebagai Mesias, tentu dia akan diagung-agungkan dan mungkin diangkat sebagai raja mereka atau sebagai pemimpin mereka. Tetapi itu tadi, Yohanes tidak sampai ke situ. Dia tetap menjadi pribadi yang rendah hati sebagai seorang nabi yang diutus Allah untuk mewartakan pertobatan. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, memang kalau kita berbicara tentang kerendahan hati dewasa ini, itu mempunyai makna yang suram-suram ya, ketika berhadapan dengan fakta. Ada banyak orang yang terjebak dalam kesombongan dan ego yang tinggi ya. Inginnya aku yang melakukan itu, aku yang melakukan ini, itu jasaku, itu jasa saya, bukan jasa mereka. Jadi sebuah adalah sebuah ungkapan kebanggaan diri ya, kesombongan diri. Atau mungkin juga dalam hal-hal lain, orang itu hanya mengandalkan dirinya, mengatakan aku yang lebih daripada yang lain. Yang lain itu di mataku tidak ada apa-apanya. Tentu ini semua adalah suatu bentuk krisis penghargaan terhadap diri itu sendiri ya. Bahwa ternyata sikap yang sebenarnya menjadi bagian dari keberadaan manusia, yaitu rendah hati itu disingkirkan sejauh mungkin atau ditutupi ya. Sebab rendah hati mungkin bagi banyak orang tidak ada gunanya ya, sebab itu tidak memberikan sumbangsi positif ya. Bisa jadi pemikiran seperti itu. Tetapi sebenarnya ketika manusia itu terjebak dalam pola pikir seperti itu, mereka sedang menjebak dirinya ke dalam sebuah lubang semacam jebakannya sendiri ya. Terkadang orang-orang seperti itu mungkin dia tinggi kemudian akan dijatuhkan serendah mungkin ya. Teman-teman, saudara-saudari, kerendahan hati itu ya menjadi poin penting di sini. Tuhan sendiri pun begitu rendah hati ya, merendahkan dirinya menjadi manusia biasa, sehingga dalam posisi itu ya dia tidak bisa Tuhan itu tidak selalu menonjolkan dirinya. Dia sungguh-sungguh ingin seperti manusia biasa yang memang mau menyelamatkan begitu banyak orang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita belajar pada tokoh ini, Yohanes Pembaptis ini, tentang kerendahan hati itu. Kerendahan hati itu menjadi poin penting yang mesti kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga. Amin.